Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa nazza'al ghilla min sudurihim fa dhallu fid dunya asdiqa'a wa ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ghamara safwata ibadihi bila ta'ifi takhsisi tawlaw wa amtinana. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalu khalqillahi imana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'uhu qawlaw wa fi'law wa adlaw wa ihsana. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Inayah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada siang Jumat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga bisa hadir berkumpul lagi di Masjid Al-Inayah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita, mudah-mudahan sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu kepada kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, suasana lebaran, suasana hari raya Idul Fitri masih hangat. Sebagai salah seorang khatib di Masjid Al-Inayah tidak ketinggalan mengucapkan selamat berlebaran minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair, dengan harapan ya mu'idal a'yad, wahai Allah yang mengembalikan hari raya lebaran, a'id alainal a'yad, kembalikanlah hari lebaran tersebut di tahun yang akan datang, birridha wal imdad, dengan penuh keredoan Engkau dan pertolongan Engkau, walhana wal ghufran, dan dengan kebahagiaan dan ampunan. Itulah saudara-saudara iringan doa kita agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan badan kepada kita sehingga lebaran yang akan datang Allah masih pertemukan kita dengan lebaran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, suasana lebaran memang banyak dimanfaatkan oleh umat Islam untuk berkunjung, bahkan saling berkunjung. Berkunjung itu sangat bermanfaat. Di antara manfaat berkunjung yaitu menghilangkan kecurigaan antara keluarga, antara teman, antara sesama umat Islam. Dengan berkunjung, insya Allah akan menjadi erat hubungan satu sama lain. Juga dengan berkunjung menambah persatuan umat. Bahkan dengan berkunjung menambah kecintaan sesama umat Islam. Maka saudara-saudara, berkunjung ini semestinya ya kita laksanakan di saat-saat yang memang kita dibutuhkan untuk bertemu. Tapi dalam suasana lebaran itu memiliki nilai tambah. Dalam suasana lebaran nampaknya lebih hangat ketika kita berkunjung dibandingkan suasana-suasana yang lain. Maka dari itu umat Islam di seluruh penjuru dunia ketika hari raya Idul Fitri mereka memanfaatkan untuk saling berkunjung. Saudara, berkunjung ini adalah bagian dari ajaran agama Islam.
Agama Islam mendorong kita untuk berkunjung kepada sesama umat Islam, khususnya kepada para famili dan handai tolan. Saudara, Nabi pernah menceritakan tentang seseorang berkunjung di dalam suatu hadis yang berbunyi bahwa Nabi bercerita anna rajulan zara akhon lahu fillah. Ada seorang laki-laki berkunjung ke rumah saudaranya yang seagama fi qaryatin ukhra, di desa yang lain. Ini menggambarkan jaraknya cukup jauh dan lumayan ya. Tapi walaupun jauh tidak menjadi penghalang. Dia ingin berkunjung ke rumah saudaranya yang seagama itu. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malaka. Maka Allah utus malaikat untuk menemui orang tersebut. Kemudian ketika malaikat menjelma menjadi manusia dan bertemu kepada orang tersebut yang sedang berjalan di perjalanan menuju ke rumah saudaranya yang seagama. Berkata malaikat, aina turid? Kemana kamu inginkan? Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya berkeinginan untuk berkunjung ke tempat saudaraku di desa ini. Kemudian malaikat bertanya lagi, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Apakah kamu nanti ketika berkunjung mendapatkan sesuatu nikmat? Maksudnya boleh jadi orang berkunjung nawaitunya bukan karena Allah, karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, ini malaikat bertanya ini kepada orang tersebut, halaka alaihi min nikmatin tarubbuha alaihi? Apakah kamu akan nanti mendapat suatu kenikmatan ketika berkunjung? Maka orang tersebut menjawab, qala la, katanya. Dia berkata, oh tidak. Dia tidak mengharapkan sesuatu. Dia berkunjung semata-mata karena Allah. Dia berkunjung semata-mata karena cinta kepada sesama orang Islam. Itu yang dikatakan ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Saya berkunjung semata-mata karena Allah, bukan karena sesuatu. Kemudian malaikat itu berkata, fa inni Rasulullah ilaik. Ketahuilah saya ini utusan Allah. Baru pada waktu itu malaikat mengatakan, menjelaskan identitasnya. Dia bilang, saya ini utusan Allah, katanya. Bahwa Allah mengutus saya dan bahwa Allah telah mencintai kamu, katanya. Bi annallaha qad ahabbak kama ahbabtahu fihi. Bahwasanya Allah telah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintai orang yang kamu sedang kunjungi. Begitulah saudara-saudara. Jadi dari sini diambil kesimpulan bahwa berkunjung ke rumah saudara kita seagama, lebih-lebih kepada famili. Anggaplah bukan famili, karena seagama saudara-saudara, sama-sama seakidah dan sekeyakinan, kita berkunjung itu mendapat kecintaan dari Allah. Sampai-sampai tadi Allah mengutus malaikatnya ingin mengetahui tabir tujuan daripada dia berkunjung. Alhamdulillah dia berkunjung semata-mata karena Allah. Kalau kita berkunjung karena Allah, nanti Allah lah yang akan balas. Kalau berkunjung karena manusia, ya boleh jadi dapat balasan, boleh jadi tidak. Dan di akhirat sama sekali tidak ada pahalanya. Tapi kalau kita berkunjung karena Allah, itulah saudara-saudara berkunjung yang mendapat pahala dan yang mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis qudsi di dalam riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutazawwirina fiyya. Artinya telah kutetapkan keredoanku kepada orang yang berkunjung karena aku. Lagi-lagi saudara-saudara berkunjung karena Allah. Di dalam hadis qudsi ini diterangkan demikian. Allah tetapkan kecintaannya, Allah tetapkan keredoannya kepada orang yang berkunjung karena Allah. Jadi begitu hebat, begitu mulia kedudukan orang-orang yang berkunjung. Bahkan saudara-saudara ada hadis Nabi, yaitu riwayat Imam Tirmizi, yang menceritakan bahwa ada malaikat mendoakan orang-orang yang berkunjung karena Allah. Saudara,
doa malaikat, doa yang makbul. Karena mereka adalah makhluk yang suci, makhluk yang bersih, tidak ada dosa. Maka siapa-siapa yang ingin mendapat doa dari malaikat, hendaklah kalau berkunjungnya karena Allah. Ini diterangkan di dalam hadis, man zara akhon lahu fillah. Siapa-siapa yang berkunjung ke rumah saudaranya karena Allah, saudara seagama. Nadahu munadiyani, ada dua seruan, yaitu seruan dua malaikat. Seruan ini berbentuk doa. Apa kata malaikat dalam doanya? Tibta wa tauba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Artinya semoga kehidupan kamu akan lebih baik lagi, kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Jadi malaikat mendoakan kalau kita berkunjung karena Allah, maka kata malaikat semoga kehidupan kamu di dunia dan di akhirat akan lebih baik lagi. Wa tauba mamsyaka, dan alangkah bagusnya langkah kamu, begitu besar pahala yang kamu terima. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, kelak kamu akan menempati sorga sebagai tempat kediaman. Didoakan oleh malaikat bahwa yang berkunjung karena Allah didoakan supaya nanti tempatnya di akhirat adalah di dalam sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara tidak meragukan lagi, tidak disangka lagi bahwa berkunjung adalah ajaran agama Islam. Alhamdulillah umat Islam di Indonesia sangat mempraktekkan, lebih-lebih pada momentum-momentum yang bagus, diantaranya saat-saat berlebaran. Maka dari itu hendaklah kita berusaha untuk berkunjung satu sama lain. Hadirin, di antara hikmah dengan berkunjung itu berarti dia, kalau memang famili kita, berarti mempererat hubungan saudara kita. Kalau dia bukan famili, anggaplah sebagai teman, mempererat hubungan saudara sesama muslim. Kalau dia famili, otomatis ketika kita berkunjung, di samping dia itu merupakan berkunjung, juga dia merupakan yaitu menyambung hubungan silaturahim. Memperkuat hubungan famili. Saudara, orang bisa dinilai imannya dari bagaimana dia menyambung hubungan silaturahim. Seandainya ada orang, misalnya orang Islam, berbuat baik kepada Allah dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, tapi putus hubungannya dengan famili, wah ini dapat dipertanyakan imannya. Maka ada hadis Nabi riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Jadi saudara-saudara, menyambung hubungan silaturahim ada hubungan erat dengan iman seseorang. Imannya kepada Allah, imannya kepada hari akhirat, itu bisa dilihat bagaimana sikapnya kepada famili, kepada keluarga besarnya. Jangan sampai putus hubungan di antara mereka. Karena kalau putus hubungan ini menimbulkan kebinasaan. Akibatnya saudara-saudara sangat buruk. Buruk di dunia dan lebih buruk lagi di akhirat. Ada ancaman yang keras, yaitu bahwa orang yang memutuskan hubungan itu diancam, tidak masuk surga secara langsung. Di dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, bagaimanakah gambaran memutuskan hubungan silaturahim? Apakah karena kita jarang datang? Belum tentu. Boleh jadi karena jaraknya jauh, mungkin jarang datang. Atau mungkin nggak datang sama sekali. Saudara, memutuskan hubungan kerabat pengertiannya yaitu menyakiti mereka. Itu yang paling pokok perlu dipahamin begitu. Ya. Ada beberapa ulama mengatakan demikian. Ya, di dalam hadis mereka mengatakan bahwa pengertian memutuskan hubungan silaturahim yaitu menyakiti mereka bil isaati ilaihim. Misalnya, ya, kita sakiti mereka dengan mengambil haknya, atau mungkin haknya kita nggak berikan, kita monopoli,
kita serakah, maka hak saudara kita nggak berikan. Itu saudara-saudara sama aja memutuskan, walaupun dia sering datang ke rumahnya. Apakah orang senang kalau haknya diambil? Ya kalau senang sih ya selesai ceritanya. Tapi kan 99% manusia nggak mau saudara-saudara diganggu hartanya. Maka dari itu supaya hubungan harmonis, jangan sakiti mereka. Jangan sakiti nama baik mereka. Kita jelek-jelekin saudara kita, famili kita. Jangan sakiti tubuh mereka, kita lukai, kita pukul dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, jangan sakiti harta mereka. Dengan kita mengambil atau kita kuasai hak mereka. Dengan demikian hubungan akan harmonis. Maka hubungan itu harmonis zohir batin. Bukan zohir saja. Bisa jadi hubungan cakep di luar. Secara penampakan demikian. Tapi batin mereka pada kesel saudara-saudara. Batin mereka pada marah. Nah, ini kita nggak inginkan. Kita ingin supaya harmonis zohir batin. Nah resepnya, jangan ganggu mereka. Jangan sakiti mereka. Kalau perlu untungkan mereka. Kita sering bagi, sering membantu. Itu yang jempol saudara-saudara sebagai saudara. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal untuk kita pergunakan berbuat baik dan menyambung silaturahim. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.